Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita yang ininya Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kaprodi Prodi Hukum Bisnis Universitas Askia, Ibu Mutia Jawas Muslim SHMH, Ibu dosen Prodi Hukum Bisnis Universitas Askia, Ibu Aulia Fikrina SHMKN, dan Ibu Yosira Masucia SHMH, serta Ibu Desi, Ibu dosen Prodi Fisika Universitas Askia, dan yang sama-sama kita hormati narasumber kita yaitu Ibu Dr. Desi Somalia Agustina SHMH. Baiklah, pada kesempatan ini saya Messi Putri Deswari akan bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini dengan tema strategi produktivitas akademik di era transformasi digital. Tema ini sangat relevan dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi. Transformasi digital telah mengubah cara kita melakukan penelitian, mengakses sumber informasi, mengolah data, membangun kolaborasi hingga mempublikasikan hasil riset. Di satu sisi, perkembangan teknologi menghadirkan berbagai peluang untuk meningkatkan produktivitas akademik. Namun, di sisi lain, juga menghadirkan tantangan baru yang perlu diantisipasi oleh para akademisi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Dr. Desi Somalia Agustina SHMH, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kaprodi yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi, lebih tepatnya ya, berkaitan dengan penelitian ya di era transformasi digital. Salam kenal ya untuk ibu-ibu yang barangkali baru berjumpa pertama kali pada kesempatan ini. Berkaitan dengan tema ini sebenarnya lebih tepatnya ini pada bidang penelitian. Kalau kita lihat dan kita ketahui bersama terkait dengan tugas kita sebagai dosen di perguruan tinggi itu ada 3 pada umumnya ya, sebagaimana kita ketahui bersama, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Mungkin kalau di Askia ada tambahannya ya, mungkin keaskiaan seperti itu ya. Tapi pada umumnya 3 ini, dan hari ini kita membicarakan terkait dengan penelitian. Nah, kenapa kita penting membicarakan penelitian? Saya pikir sebenarnya kita semua yang hadir di sini pasti memahami bahwa penelitian ini sama juga pentingnya dengan pendidikan ya, atau pengajaran ya, di mana penelitian ini wajib kita lakukan ya, dan penelitian serta publikasinya ya wajib kita lakukan untuk salah satunya adalah untuk syarat administrasi atau untuk keperluan-keperluan lain ya, yakni kita sebagai dosen seperti itu. Hal ini diperkuat lagi dengan Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025, di mana hari ini kita dihadapkan dengan beberapa hal ya yang mau tidak mau, meskipun kita sudah rasanya sudah banyak sekali mengajar ya, tapi tetap wajib untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Sebenarnya kita semua sudah melakukan itu ya, tapi mungkin untuk melakukan penelitian terus-menerus ya, dan tanpa ini ya,
tanpa mengesampingkan yang lain, barangkali itu perlu kita diskusikan bersama seperti itu. Nah, di sini juga menjadi syarat wajib ya untuk penelitian tersebut untuk jenjang karir kita sebagai dosen. Misalnya dari tenaga pengajar untuk asisten ahli itu hari ini tingkat awalnya atau pada tahap awal mulanya mengharuskan kita untuk memiliki artikel di jurnal ya, di jurnal, dan kita sebagai penulis pertama serta corresponding author ya, seperti itu. Itu untuk asisten ahli. Kemudian untuk lektor juga seperti itu. Kemudian untuk naik ke lektor kepala makin lama kayaknya sudah semakin sulit ya, diantaranya mengharuskan kalau hari ini naik lektor kepala itu selain syarat lain yang sering menjadi perbincangan itu minimal adalah Sinta 2 ya, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk masuk tulisan kita ke Sinta 2 itu butuh proses yang panjang ya, butuh proses yang panjang. Kalau mau cepat bisa nggak? Kayaknya bisa sih melalui jalur tertentu ya. Cuman biasanya mahal seperti itu ya. Karena kalau kita lihat hari ini kan banyak juga grup-grup dosen ya, banyak grup dosen. Jadi sering tuh yang menawarin ya. Jadi ada juga di antara grup dosen itu kadang dia japri. Pernah japri juga kepada saya, terus saya layanin. Terus menawarkan, berminat nggak Bu untuk publikasi Sinta 2 katanya. Terus saya tanya, berminat gratis itu bayar katanya ya. Kalau gratis kan kita mau ya. Terus katanya bayar berapa kalau boleh tahu? Waktu itu dia letakkan harganya 9 juta. Lumayan juga ya, 9 juta. Terus saya tanya, itu masih bisa nego nggak? Ternyata dia nggak mau nego. Dia katanya 9 juta itu udah murah kayak gitu ya. Terus jadi kan karena dia menghubungi terus tuh ya, padahal kita awalnya cuma pengen tahu aja, saya penasaran berapa harganya, terus di mana terbitnya. Dia bisa menggaransi, menjanjikan kalau Ibu DP, katanya DP sekarang bisa nih ke jurnal ini Sinta ini, boleh cek sendiri. Dia memang udah ini Sinta, cuman karena nggak kenal kan ragu ya. Lagian itu kayaknya adalah sesuatu yang kita sebagai dosen kalau kita lakukan dipertanyakan integritas kita ya, seperti itu. Terus sering ngubungin, katanya ini Bu gimana, jadi nggak, padahal kan kita karena dia udah ngubungin kita tanya, padahal nggak ada maksud ingin lanjut ya, seperti itu. Nah artinya hari ini publikasi terutama yang Sintanya tinggi itu kayaknya juga sudah menjadi bisnis seperti itu ya. Nah apakah ada yang gratis? Ternyata juga ada. Nah saya juga memiliki beberapa teman ya yang saya tanyakan ketika kadang kita bertemannya sama dosen yang produktif, yang banyak publikasi, saya tanya ini publikasi di sini, dia sering tuh memposting Sinta 2, Q1, itu bayar atau gratis? Ternyata ada ya kok yang dapat gratis katanya. Kok bisa? Seperti itu. Ya bisa, banyak kok yang gratis Bu katanya. Gimana caranya? Caranya itu memang kita mengirimkan langsung ya, submit dan mau melakukan prosesnya. Kalau sekiranya nggak ada respon, berarti itu kayaknya nggak diterima katanya. Kalau misalnya ada respon, berarti itu dia tertarik sama tulisan kita ya, seperti itu. Berapa lama responnya? Nah, kalau teman yang udah berpengalaman ini mengatakan sampai 3 bulan, seperti itu. Paling lama 6 bulan lah, kalau nggak ada respon nggak usah tunggu lagi, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan guru besar? Rasanya itu lebih tinggi lagi ya ininya, syaratnya dibandingkan dengan lektor kepala. Lektor kepala aja udah seperti itu, apalagi guru besar. Sehingga hari ini kita melihat banyak kasus ketika dia sudah sampai pada titik guru besar, seperti beberapa waktu yang lalu ya, ada di universitas, salah satu universitas di mana beberapa guru besarnya
batalkan. Kenapa? Karena ketahuan. Ini yang disayangkan guru besar bidang hukum ternyata ya, dari universitas ternama juga begitu. Kenapa? Karena ternyata riset yang dipalsukan seperti itu ya, karena mungkin di kampusnya ada program percepatan guru besar dan dikasih duit ya, kasih duit untuk kampus-kampus besar, ngasih duit itu mungkin mudah ya. Nah kemudian tertarik, tapi kemudian ujungnya seperti itu ya. Nah artinya kalau kita ingin karir kita sebagai dosen ini bertahan lama, lebih baik kita menggunakan jalur yang aman aja ya, dibandingkan yang seperti tadi ya, seperti itu. Karena ternyata kalau kita rajin dan mau berproses, ternyata ada juga yang gratis. Bahkan yang gratis ini mereka yang udah pernah mengalaminya, mereka tuh berani bilang, kita udah susah payah melakukan riset, kenapa kita pula yang bayar gitu ya. Begitu mindset mereka yang nggak mau terkena serangan-serangan seperti tadi, seperti itu. Kemudian namun membuat sebuah penelitian ini sebenarnya memerlukan strategi, tentu di bidang kita masing-masing ya. Di antaranya adalah apapun itu bidang penelitian kita, seringkali disampaikan kepada kita adalah membangun roadmap penelitian ya, seperti itu. Roadmap penelitian yang sesuai terutama dengan kita ya, misalnya perdata, maka sebaiknya berkaitan dengan hal itu. Perdata juga luas, kalau bisa dispesifikkan ya. Tapi apakah kita tidak boleh untuk meneliti yang lain? Sebenarnya kalau ada kesempatan bisa saja ya, cuman tidak masuk mungkin ya ke dalam roadmap kita. Biasanya nih untuk penelitian-penelitian besar, dana-dana besar dari pemerintah misalnya membutuhkan kita menyebutkan roadmap penelitian, sudah melakukan penelitian apa yang hampir sama ya, yang sudah kita lakukan sebelumnya ya, begitu. Itu yang perlu kita jaga ya, seperti itu. Artinya roadmap penelitian. Kemudian hari ini kita mau tidak mau memang harus berhadapan dengan situasi dan kondisi menuntut kita untuk publikasi di jurnal-jurnal tertentu ya. Jadi jurnal seperti Sinta sekian itu mau tidak mau ya. Boleh saja Sinta 5, Sinta 6, tapi itu biasanya untuk kepentingan tertentu saja ya. Kalau untuk jabatan, naik jabatan, kalau tidak ada Sinta 2-nya maka akan mandek sampai di situ ya. Seperti itu. Kemudian hari ini kalau kita lihat, nah, ada yang disebut dengan rasanya kita sudah ketahui bersama ya. Ada yang disebut dengan akal imitasi kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, beberapa hari terakhir ini dibincangkan di berbagai media, baik televisi, kemudian internet, ada penelitian yang palsukan ya, riset yang memalsukan dan mencoreng nama kita di dunia internasional. Karena yang melakukan itu tidak pernah melakukan penelitiannya ya. Barangkali iya pakai AI mereka seperti itu, tidak melakukan penelitian lalu cari saja di AI ya, seperti itu. Dan mahasiswa kayaknya juga banyak yang membuat tugas hari ini seperti itu ya. Begitu. Nah sebenarnya kalau kita pandang AI ini kan dia masuk pada ranah teknologi ya. Kalau kita tidak mau menggunakannya, tidak mau tahu dengan AI, sebenarnya kita juga tertinggal ya. Kita nggak tahu mana yang tugas, misalnya tugas mahasiswa yang dikatakan dia ini menggunakan AI. Biasanya tuh kalau kita lihat tugasnya itu kayaknya sempurna sekali dari sisi bahasa ya. Jadi perlu juga kita curigai ya, seperti itu. Misalnya nggak ada salah titik koma dan lain-lain. Ternyata ya kayaknya bagus sekali ya. Nah rupanya itu menggunakan AI begitu. Saya pernah coba, ini kayaknya bagus sekali. Jadi
coba beberapa kalimat muncul rupanya di AI itu yang hampir sama persis dengan yang dikirimkan mahasiswa. Rupanya mahasiswa ini mungkin ngira kita nggak tahu ya, padahal kita bisa kasih sedikit aja kata kunci seperti itu. Nah, sebenarnya kalau saya melihat di era transformasi digital ini, AI ini tidaklah salah juga ya, karena mau tidak mau kita membuka mata kita sebenarnya ya, bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang, teknologi berkembang, maka kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita boleh kok menggunakan AI untuk misalnya kita mentok menulis apa, kemudian kita mau tahu apa yang hangat dibicarakan hari ini ya. Misalnya terkait dengan Prabowo bilang orang desa nggak pakai dolar, nah, seperti itu ya, kan sesuatu yang baru ya. Jadi kita hubungkan misalnya orang desa nggak pakai dolar ini apa sih hubungannya dengan ilmu hukum? AI biasanya tuh ngasih kata kuncinya ya. Jadi untuk membuka sedikit cakrawala kita akan nulis apa, kayaknya AI ini membantu ya. Yang tidak boleh itu sebenarnya adalah kita mengcopy paste semua ya, dan kita bilang ini adalah milik kita ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan strategi efisiensi riset digital, hari ini kayaknya segala sesuatunya ini memang sudah digitalisasi ya, segala sesuatunya, termasuklah dalam hal riset, penelitian, publikasi. Kalau dulu publikasi ini ada cetaknya ya, ada cetaknya. Hari ini kayaknya jurnal-jurnal udah pada nggak ada ya cetaknya. Kalau dulu kayaknya nggak lengkap kalau nggak ada cetaknya ya. Hari ini kayaknya nggak berguna ya cetaknya, untuk apa? Udah ada yang di ininya, digitalnya, seperti itu. Kayaknya ini juga untuk mengurangi ini ya, pemakaian kertas ya, pemakaian kertas secara berlebihan, hemat kertas hari ini. Itu satu sisi yang menariknya barangkali ya. Cuman dari segi pendidikan kalau kita lihat sudah mulai mengurangi kertas-kertas. Cuman yang disayangkan illegal logging tetap banyak ya. Jadi kita nggak pakai kertas, tapi ternyata pohon-pohon kita juga banyak yang bertumbangan ya, seperti itu. Iya, diganti sawit ya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat hari ini pada rezim ini kayaknya ya, mereka ini sering mengatakan kampus berdampak ya, kemudian mahasiswa berdampak, intinya kayaknya berdampak seperti itu ya. Nah, dalam hal ini ketika mempresentasikan, maka sebenarnya juga diharapkan penelitian kita ini berdampak terhadap masyarakat. Sepertinya itu keinginan dari rezim hari ini ya, karena segala sesuatunya itu dihubungkannya dengan kata berdampak di belakangnya, berdampak terhadap masyarakat, berdampak terhadap lingkungan dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan jurnal bereputasi, nah di sini tentunya jurnal-jurnal bereputasi ini biasanya cenderungnya mereka itu satu bidang ilmu ya, misalnya hukum ya hukum. Kalau kita masih ada di Indonesia ini ya yang mencampur adukan ya, sosial, humaniora, hukum bergabung di dalamnya ya. Padahal di dalamnya itu sebenarnya masing-masing berbeda ya, berbeda dalam metodologinya dan lain-lain seperti itu. Kemudian terkait dengan rekam jejak dan konsistensi kita, dalam hal ini sepertinya ini berkaitan dengan roadmap penelitian ya, seperti itu. Karena hari ini kan kita mempublikasikan di jurnal, rata-rata kan bisa kita lacak ya. Jadi untuk mengetahui si A ini mempublikasikan bidang apa, mudah sekali mengetahui hari ini. Nah, sepertinya itu kaitannya dengan mengapa perlunya ini kita memelihara atau menjaga ya roadmap penelitian kita, seperti itu. Cuman
hari ini kita menuntut mahasiswa kan pada umumnya kampus-kampus ini publikasi ya. Ketika ngambil skripsi, mahasiswa harus publikasi di jurnal baik yang terindeks Sinta atau yang OJS saja ya. Nah, banyak juga yang kadang nggak sesuai ya dengan bidang kita. Misalnya kita bimbing, biasanya di kampus-kampus swasta, bimbing ini nggak sesuai ya. Misalnya kita bimbing pidana, padahal kita perdata. Kita bimbing HTN, padahal kita pidana. Seperti itu. Yang penting ini tercukupi. Siapa membimbing ini, siapa membimbing ini, seperti itu ya. Lalu kemudian ketika mahasiswa publikasi, lalu muncul nama kita ya sebagai penulis kedua misalnya ya, seperti itu. Itu nampak sebenarnya kalau kita lihat di rekam jejak kita. Nah, kalau yang rasanya bagi kita ini tidak perlu, kalau saya secara pribadi ya, saya nggak masukkan ke ini ya Google Scholar, itu hapus saja gitu. Jadi nggak misalnya nih kayaknya, apalagi kalau yang dia penelitiannya nih asal-asalan ya, kadang-kadang nih dia udah mahasiswa tua ya, mau nggak mau diokekan aja skripsinya, iya diselamatkan aja ya. Jadi yang kayak gitu kalau saya pilih juga yang masuk nih, karena kadang-kadang kalau kita berkenalan dengan peneliti baru atau hal-hal berkaitan dengan penelitian, seseorang ini mengetahui kita tuh dicarinya mudah. Hari ini lihatnya Google Scholar ya, lihatnya Google Scholar kita. Ternyata dia penelitiannya kayak gini ya, gitu ya, begitu. Atau sebaliknya kan, kita juga nyari orang lain seperti itu. Kemudian, nah ini sebenarnya berkaitan tidak berkaitan, ada keterkaitan dan ketidakterkaitan menulis di media ya. Nah, kalau kita lihat poinnya sebenarnya, karena tadi kita bicara terkait jenjang karir dosen, menulis di media ini dia tidak terlalu signifikan sebenarnya poinnya. Kalau nyari poinnya, misalnya nih kalau yang jurnal tidak terindeks Sinta itu 10 kalau nggak salah ya. Nah, kalau menulis di media nih paling itu sekitar 1, seperti itu, dikit sih, seperti itu. Tapi dalam hal ini kalau saya memandang menulis di media ini juga merupakan sebagai dosen ya, walaupun ini tidak sebuah keharusan karena kita tridharmanya adalah penelitian ya. Saya memandang ini adalah sesuatu yang diperlukan oleh dosen seperti itu, oleh akademisi apapun bidang ilmunya, karena menulis di media ini yang terutama adalah jangkauannya luas. Jadi kalau kita bicara terkait penelitian yang dipublikasikan di jurnal misalnya atau di buku misalnya seperti itu, maka pembacanya itu adalah terbatas walaupun mereka bisa mengakses internet. Misalnya nih ada hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal, misalnya jurnal terindeks Sinta 4, seperti Sinta 3, bicara tentang sengketa korporasi misalnya ya. Lalu ada masyarakat yang bisa dia ngulik, kemudian dia merasa nggak ada kesesuaian dengan dia. Rasanya untuk baca sampai akhir itu agak jarang ya. Karena kita sendiri pun yang sebagai dosen, kalau nggak ada hubungannya dengan kita, kalau hubungannya misalnya kita mau meneliti, lalu kita mau mengutip dari penelitian-penelitian sebelumnya, paling itu kita buka jurnal tuh ya. Kalau enggak, masyarakat pada umumnya dia pasti nggak mau buka jurnal-jurnal seperti itu. Untuk apa ya? Biasanya mereka baca yang lebih ringan ya, seperti itu. Menambah-nambah sakit kepala, baca yang berat ya, seperti itu. Nah, kalau menulis di media biasanya ditulis dengan sesuatu yang dekat dengan mereka, kemudian ditulis dengan cara yang ringan seperti itu. Kemudian jumlah halaman juga tidak terlalu banyak, jadi bisa dibaca sambil minum kopi misalnya ya, atau sambil kalau kita perempuan mengerjakan pekerjaan rumah seperti itu.
Sehingga dalam hal ini saya pikir kita sebagai dosen perlu juga untuk menulis di media, meskipun mungkin bidang ilmu kita ini beragam. Kan di sini ada ibu yang dari fisika ya, kita yang dari hukum nih nggak ngerti misalnya tentang fisika. Apa hal-hal yang hari ini dibincangkan misalnya oleh peneliti-peneliti fisika dan masyarakat umum perlu tahu. Rasanya itu perlu ya disampaikan sehingga dia dibaca dengan sesuatu yang renyah, yang ringan, walaupun ini adalah fisika ya, tapi ternyata kita membutuhkan itu. Misalnya fisika ini mungkin dekat dengan rumus ya, seperti itu ya. Kami yang bidang ilmu hukum ini kayaknya agak jauh dengan rumus karena nggak ada rumus itu ya, seperti itu. Nah, barangkali itu perlu juga dibungkus ya, rumus tadi nggak dikedepankan begitu. Misalnya hari ini lagi rame nih kayaknya di media sosial bicara tentang MBG. Ternyata MBG yang dibicarakan ini Mas Bahlil. Nah, Mas Bahlil ganteng katanya MBG, Mas Bahlil ganteng. Ketika saya dengar lagunya, lalu ada juga yang memvideokan kan, yang ininya nih, orang yang memvideokan ini jadi benar nggak lirik lagu nih ya, seperti itu ya. Saya juga heran, kok lagu ini terkenal, kenapa ya? Kayak gitu, kok viral ya. Di situ mengatakan Mas Bahlil ganteng, buah apa? Katanya yang paling enak buah lil, anak-anak kan itu. Nah, bahkan anak saya pernah nanya, Bunda, buah apa yang paling enak? Buah lil, dia sendiri yang jawab ya. Nah, lalu karena saya bidang ilmunya adalah hukum dan lebih dekat penelitiannya perlindungan konsumen, saya melihatnya ini jadi konsumsi ya, jadi konsumsi ternyata gitu. Nah, lalu kita bungkus, ini sebenarnya adalah sesuatu yang positif atau negatif sebenarnya. Kalau kita lihat dari lagunya itu sebenarnya renyah ya. Anak-anak kayaknya mudah hafal, mudah dia ingat ya. Tapi mungkin saja ini sebenarnya bisa dimaknai berbeda. Mungkin dari sisi beberapa tahun ke depan melihatnya ini sebagai sesuatu jangka panjang. Mungkin ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa ada Mas Bahlil yang mungkin nanti dia akan naik sebagai calon presiden misalnya ya. Hari ini karena ketika ingin naik kan tidak hari itu saja dia membranding dirinya ya. Jadi pada sisi yang lain seperti itu. Pada sisi lainnya bisa juga kita melihatnya jangan-jangan ini sebenarnya adalah sebuah kritik ya. Sebenarnya kan yang dikritiknya itu adalah MBG-nya ya. Tapi sebenarnya kritiknya ini apakah tepat sasaran atau tidak? Ternyata di balik MBG itu sebenarnya kan bukan Mas Bahlil gitu ya. Sepertinya ini juga berupa, kalau dalam bahasa Indonesia nih, sarkas kayaknya ya, begitu ya. Jadi kita bisa memaknainya itu berbeda gitu. Jadi kalau di media biasanya memang yang dilirik oleh redakturnya itu adalah sesuatu yang dibicarakan hari ini, sesuatu yang dibicarakan hari ini dan kita hubungkan dengan bidang ilmu kita masing-masing, seperti itu. Iya, dengan sudut pandang kita. Kalau hukum misalnya dengan sudut pandang hukum, begitu. Kalau di Indonesia ini, kalau saya melihatnya sih sebenarnya kalau dalam ilmu hukum yang lebih menarik itu sebenarnya hukum tata negara ya, karena membicarakan kenegaraan ya, seperti itu. Nah, tapi meskipun kita bukan tata negara, misalnya di sini mungkin nggak ada yang tata negara ya, Bu. Han mungkin sedekat dengan tata negara, tapi selebihnya ada pidana, ada perdata dan lain-lain begitu ya. Tapi bukan tidak mungkin juga untuk mengangkat hal itu ke bidang ilmu kita, seperti itu. Misalnya hal lain lagi, misalnya terkait dengan pernyataan Prabowo yang bilang masyarakat desa nggak pakai dolar. Nah, ini kan sesuatu yang menarik juga ya. Lalu bagaimana kita
ini ya, ini sebenarnya kritik, tapi kita bisa mengemas kritikan ini dengan elegan sebenarnya ya. Tapi bisa juga sebenarnya di media massa ini kita mengkritiknya ini memang langsung to the point. Nah, kalau saya sih melihatnya dalam hal ini, melihat dari apa yang sedang dibicarakan hari ini. Misalnya ketika penyiraman air keras kepada Muhammad Yunus ya, seperti itu. Nah, kalau saya memandangnya itu suatu kejahatan ya. Jadi langsung aja kritik, langsung kritik dengan keras ya, seperti itu. Nah, hanya saja kalau kritiknya dengan keras, ternyata media juga dia berhitung apakah ingin menerbitkan atau tidak, seperti itu. Karena media ini dia tetap membutuhkan negara ya. Kalau diterbitkan berarti dia akan menerima konsekuensinya. Jadi ketika kita mengkritik keras, sebenarnya di dalamnya itu tetap juga harus dibungkus seperti itu, supaya supaya media ini mau menerbitkan. Karena sayang ya kalau kita udah nulis rasanya nggak diterbitkan, walaupun pembacanya belum tentu banyak. Tapi yang jelas kan kita sudah berkontribusi seperti itu. Menulis di media ada beberapa tempat sebenarnya yang bisa kita kirimi ya untuk publikasi di media massa. Kalau dulu yang cetak banyak, hari ini cetak udah sedikit, hampir nggak ada kayaknya yang iya. Yang cetak kalau di Padang nih ada Haluan, ada Singgalang, ada Pade ya, Padang Express, tapi kayaknya di loket-loket jual koran itu pun agak payah nyarinya ya, kecuali langganan gitu. Nah, saya beberapa kali sih pernah ngirim ke Padang Express ya Padang Express, tapi hari ini udah agak jarang karena nggak langganan, agak susah ngetahuinya bahwa tulisannya dimuat atau enggak. Karena kalau nggak tahu kita ini dimuat atau enggak, bertanya-tanya seperti itu. Akhirnya saya berhentikan ngirim ke sana. Karena untuk nyari tahunya ini biasanya saya pergi ke pustaka di kampus ya, karena pustaka langganan. Cuman kadang-kadang pas sampai sana korannya udah nggak ada, udah dibaca, udah kemana-mana perginya ya. Daripada pusing pula ngurusin koran tadi ya, yang nggak usah ngirim ke sana lagi. Akhirnya saya lebih banyak ngirimnya ke media-media online. Karena pun hari ini media online itu yang dulunya adalah media cetak, misalnya Kompas, walaupun ada cetaknya, mereka tuh oplahnya hari ini terbatas ya, hanya yang langganan aja paling-paling yang dicetaknya ya, karena rugi katanya kalau dia cetak gak dibeli ya. Masyarakat kita maunya hari ini yang mudah kan, begitu. Atau langganan di e-papernya tuh biasanya lebih murah. Misalnya 1 bulan itu 30.000 gitu ya. Kadang ada nawarin gitu. Kemudian yang bisa kita kirimi banyak sih sebenarnya, ada Kompas, kemudian ada Kumparan, ada kalau yang hukum ada portal hukum dan lain-lain ya, seperti itu. Mungkin yang di fisika juga ada ya gitu ya. Tapi kalau Kompas, Kumparan dan lain-lain itu menerima semua bidang ilmu sebenarnya. Tapi syaratnya adalah yang terkini ya, terbaru, dan sudut pandang kita menulisnya berbeda dengan penulis lain. Misalnya tadi tentang Mas Bahlil Ganteng ya. Nah, kita melihatnya nih dari dia mempersiapkan dirinya. Jangan-jangan kan yang nyiptakan lagu tuh dia juga kan. Nah, dia mempersiapkan dirinya untuk sekian tahun ke depan kan. Nah, kita menulisnya dari segi itu. Ternyata dia udah kampanye dari hari ini ya. Nah, kalau udah ada yang menulis seperti itu, sebaiknya kita nggak nulis itu lagi. Karena kalau kita nulis juga, redakturnya nganggap kita memplagiat, walaupun cara menulisnya beda, tapi alurnya sama gitu. Kecuali memang ada sesuatu yang berbeda yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Karena ini lebih ke berbagi ya, berbagi pengalaman. Nah, saya kalau media online
yang cukup senang mengiriminya itu diantaranya adalah kalau media online-nya Kompas gitu ya. Kenapa? Karena kayaknya pembaca Kompas ini dari dulu tuh memang banyak ya, memang banyak, baik itu cetak maupun online elektronik. Sampai hari ini kayaknya dia sudah punya pembaca tersendiri ya, dan dari berbagai macam suku, agama kayaknya suka seperti itu baca Kompas begitu ya. Dari dulu saya bercita-cita sebenarnya dari kuliah pengenlah terbit di Kompas gitu ya, cita-citanya. Memang nggak susah nerbitkan di sana seperti itu. Tapi hari ini kita udah dibantu sebenarnya, udah ada Kompascom namanya ya. Nah, yang Kompascom ini sedikit lebih mudah daripada Kompas cetak. Hanya saja itu nggak ada honornya. Cuman kalau saya perhatikan, saya awalnya baca-baca, biasanya kan ada tuh muncul di HP kita ya, ini yang terbaru nih, tulisan terbaru dari Kompas, dari berita ini gitu ya. Karena ini sistem algoritma ya, apa yang sering kita klik kayaknya itu muncul terus ya. Jadi saya lihat ada beberapa penulis yang dulu sering saya baca, ternyata dia nulis di kolom ini ya gitu. Akhirnya ada keinginan untuk menerbitkan di sana. Dan ternyata walaupun nggak ada honornya, mereka tetap jaga jaga kualitas. Jadi cukup susah juga bagi saya untuk nembusnya. Jadi sampai tulisan ke sekian belas, baru kemudian diterbitkannya satu. Kemudian kirim lagi diterbitkannya. Lalu kirim lagi, nggak diterbitkannya, lalu terbitkannya gitu terus sampai hari ini. Jadi pada tahun lalu ada kesempatan saya diundang ya, pergi ke kantornya bersama teman-teman kolumnis lain yang pernah nulis di kompas.com itu untuk menghadiri acara semacam ulang tahunnya lah ya, dan mereka ngadain acara lain. Nah, di sana ada kesempatan ngobrol dengan, atau diskusi lah tepatnya, diskusi ringan dengan redakturnya. Ternyata dia ingat dengan penulis-penulisnya. Nah, dia ingat nih, ini sering nulis tentang ini kayaknya ingatannya bagus ya, gitu ya. Cuman waktu ketemu, saya memperkenalkan diri, saya Desi dari Padang. Oh, ini Bu Desi, karena belum pernah jumpa kan. Terus akhirnya ketika ngobrol, dia lihat kayaknya agak kalem ya, bilangnya seperti itu. Tapi tulisannya kok kayaknya beda ya, gitu. Terus gimana bedanya Mas? Saya bilang gitu. Kalau tulisannya nih, saya lebih banyak kritik kebijakan pemerintah. Terus banyak juga, terus saya bilang, iya saya banyak nulis kritik, tapi banyak juga yang Mas tolak. Saya bilang itu sama dia kan. Terus katanya, oh iya banyak tulisan Mbak nih terlalu keras katanya. Jadi harusnya gimana? Saya nanya kan. Kalau Kompas dia nggak terlalu keras Mbak katanya, boleh kritik tapi harus dibungkus, padahal rasanya kita udah bungkus ya. Ternyata bagi mereka itu belum lembut, nah gitu. Ternyata kayaknya dia khawatir kalau saya pikir. Kadang saya kritik kebijakan Prabowo itu nggak diterbitkannya ya. Terus dia malah menyarankan, kalau yang kritiknya agak keras itu ke Tempo Mbak, kirimannya ke Tempo seperti itu. Cuman yang Tempo ini memang saya belum pernah nembus saja, agak jarang ngirim ke sana karena bagi saya agak susah ya. Kayaknya nembus sana itu agak susah dan kita perlu ngakses. Saya agak kurang senang harus ngakses ini terbit atau enggak gitu. Nah, kalau yang di Kompas.com itu kita punya akun, jadi kita bisa lihat sendiri kan, dimuat atau enggak. Dia kasih keterangan menunggu tayang, artinya menunggu terbit. Ditolak langsung merah bilang ditolak, gitu kan. Kalau ada perbaikan, kalau dia butuh perbaikan cepat, dia pernah langsung kontak di WA. Ya katanya ini nggak sesuai nih dengan undang-undang ini. Kenapa bicaranya gini? Terus kita jelaskan. Kalau dia bisa terima, diangkatnya. Tapi kalau dia bisa terima, dia lambat baca, dia rasa itu nggak menarik lagi, ditolaknya aja gitu. Kadang kita juga rasanya berkejar-kejaran dengan dinamika hari ini ya, karena cepat kan perubahan, apalagi berkaitan dengan politik, hukum, keamanan seperti itu. Misalnya waktu itu saya pernah nulis terkait dengan
ketika Prabowo baru pulang dari luar negeri, datang ke Indonesia, lalu ada wartawan yang bertanya tentang MBG kasusnya. Ada beberapa kasus nih di daerah MBG yang seperti ini. Lalu kalau nggak salah stafnya itu narik etiket dari wartawan, dan dinyatakan si wartawan itu dia nggak lagi sebagai bagian wartawan keistanaan. Kalau nggak salah seperti itu intinya. Nah, saya memandangnya ini melanggar undang-undang jurnalistik, undang-undang pers gitu ya. Lalu tulis tentang itu. Ternyata besok harinya kalau nggak salah ada konferensi nggak salah dari pemerintah ya, dikembalikan kartunya. Berarti kan tulis kita udah basi ya, kejar-kejaran seperti itu. Jadi ketika ini dibalasnya udah ada halat Mbak, jadi ini nggak bisa tayang, katanya seperti itu. Tapi pada sisi yang lain saya memandang walaupun demikian ya, saya memandang redakturnya cukup objektif, walaupun banyak ditolak, dia menyampaikan, dia tetap menjaga si penulis kolom kompas.com itu untuk terhindar dari jerat hukum. Misalnya kita nih kritik nih, sementara udah ada kebijakan baru, berarti itu nggak perlu lagi kita tulis, karena kalau kita tulis berarti kita bisa nanti tersandung masalah hukum seperti itu. Jadi walaupun dia cukup keras kalau menurut saya ya, tapi ternyata di balik itu dia lembut sebenarnya, karena dia melindungi kita ya. Ternyata caranya yang seperti itu. Terus dilihatnya biasanya nih yang tulisannya agak keras ini ada daerah katanya. Misalnya dari Padang Mbak katanya, kemudian dari Makassar katanya, Makassar karena orangnya juga keras katanya seperti itu. Terus nanya kenapa kok begitu Mbak? Terus saya waktu itu ketika ngirim banyak tulisan terkait dengan kritik-kritik kebijakan berhubungan dengan pendidikan. Misalnya Stella ngomong ini gitu ya, kayaknya nggak sesuai lah. Misalnya Stella bilang gini, terus inti dari yang saya sampaikan itu ya, Stella bisa ngomong gitu ketika dia jadi menteri, coba dia posisikan dia sebagai dosen, itu intinya ya. Jadi kritik itu dianggap ya kritik membangun, tapi Kompas sebenarnya dia nggak terlalu butuh penulis yang menggebu-gebu, karena pembaca Kompas itu udah pintar Mbak, katanya seperti itu. Jadi enaknya ada dialog begitu ya. Untuk media-media lain bagaimana? Sebenarnya barangkali juga ada ya yang ada dialog begitu, tapi nggak banyak yang saya temukan. Misalnya Kumparan kayaknya belum ada ya. Kalau Kompas ini plusnya yang dianggapnya menarik dibukukannya gitu, nanti dikasih secara gratis kepada si penulis, lalu nanti juga dijualnya, royalti dari penjualan nanti dibagi kepada penulis seperti itu. Hari ini rata-rata sih sejumlah media, kalau kita bicara menulis di media, rata-rata nggak ngasih honor ya. Kalau kita bicara terkait honor begitu. Tapi apakah ada yang ngasih? Masih ada sebenarnya. Tapi untuk bersaing yang nggak ada honor aja udah seperti itu ya saingannya, apalagi yang ada honor begitu. Biasanya honornya itu jutaan ya. Misalnya yang di Tempo atau Kompas cetak itu sekian tahun yang lalu itu sekitar 500 sampai 1 juta. Ini mungkin udah naik ya seperti itu. Kalau di Padang ada Padang Express, dulu ada honornya. Jadi untuk tulisan di sana biasanya itu sekitar 100 sampai 150 ribu kalau di Padang Express. Tapi hari ini udah nggak ada honor. Jadi saya berteman di media sosial dengan wartawannya, kayaknya sekarang udah jadi redaktur. Jadi pernah saya nanya, Bang mau nanya ini honor untuk kolom opini di Padang Express masih ada. Terus dia menjawab chat ya, padahal nggak dekat sebenarnya. Dia menjawabnya dengan hahaha, galak dia kan. Terus katanya udah lama nih nggak ada honornya katanya. Terus saya bilang kan kemarin pernah ada honornya. Iya, sekarang pembacanya udah nggak banyak katanya.
katanya. Kita juga nggak ada cetak lagi, bisa dikatakan nggak ada, cetaknya cuma sedikit seperti itu. Jadi hari ini memang media-media cetak ataupun online itu mereka tidak memberikan honor. Kayaknya nih kalau menurut pandangan saya pendapatan mereka juga tidak banyak ya seperti itu. Tapi meskipun demikian sebenarnya menulis di media itu kalau mendapatkan honor itu bonus ya. Kalau bagi saya sebenarnya mendapatkan honor itu bonus. Lebih dari itu sebenarnya adalah untuk lebih kepada mengembangkan ilmu pengetahuan juga ya. Walaupun jumlah halamannya sedikit. Biasanya hanya sekitar 2 sampai 4 halaman atau 3 halaman saja. Dengan format biasa ya, Times New Roman begitu, spasi 1,5 begitu, kurang lebihnya seperti itu. Beda dengan jurnal ya, kalau jurnal kita biasanya 15 halaman ya, sekitar 10 sampai 15 halaman seperti itu. Oke. Kemudian closing statement mungkin ya sebelum kita diskusi. Nah, sebenarnya bagi saya, kita yang hadir di sini sebenarnya adalah semuanya ini adalah penulis ya, baik itu penulis jurnal atau yang lainnya seperti buku ya, atau juga penulis di media. Karena kita adalah penulis, maka kita bisa mengatakan sebenarnya penulis dan menjadi penulis itu mudah sebenarnya ya. Yang sulit itu adalah menjaga konsistensi. Kenapa? Karena berbagai aktivitas kita, apalagi kita semua di sini kayaknya ibu-ibu ya. Nah, setelah selesai di kampus, kemudian pulang ke rumah, itu udah nggak ingat lagi yang menulis apa-apa seperti itu. Kalau kita nggak jaga konsistensi, maka untuk menggerakkannya lagi tuh sulit ya begitu. Seperti mengangkat batu rasanya untuk memulainya lagi, gitu. Oke, demikian Bu Kapodi, saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ibu Dr. Desi Somali Agustina atas pemaparan materi yang sangat menarik sekali. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Baik Ibu-Ibu, bagaimana? Ada yang ingin bertanya kepada materi? Sebentar Ibu Mutia, silakan Ibu-Ibu yang ingin yang ingin makan snacknya boleh. boleh Bu. Ya, ini Bu. Oke. Sembari kita memakan snack, silakan langsung saja Bu Mutia ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Desi. Silakan Bu Mutia. Oke. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Desi atas kehadirannya pada hari ini. Sungguh banyak manfaat, ilmu-ilmu serta pengalaman yang kami terima dari salah satu tugas kita sebagai seorang dosen di kampus ini gitu, yaitu penelitian. Sebenarnya banyak yang mau ditanyakan Bu Desi gitu ya. Okay. Tapi nanti kita cicil-cicil dulu gitu ya. Yang pertama itu karena penelitian itu memang bagian dari kehidupan kita di dunia kampus. Mungkin kami minta sharing tips dan kiat apa sih sebenarnya yang perlu dimulai untuk peneliti-peneliti pemula ini gitu ya. Apalagi hari ini tantangannya adalah AI gitu ya. Kita tidak terbiasa atau malas kemudian untuk bisa berpikir gitu ya. Nah, di samping mungkin memang hari ini tugas-tugas atau beban dari dosen tuh banyak gitu ya. Yang ini belum selesai, ada datang yang baru gitu ya. Nah, bagaimana kiat-kiatnya sepengalaman Bu Desi, bagaimana selain kemudian kita meningkatkan literasi tentunya gitu ya. Cara-cara apa yang mungkin biasanya Ibu Desi lakukan untuk peningkatan kualitas penelitian itu gitu ya.
agar tentunya hasil penelitian kita itu tidak hanya sekedar mengisi angka-angka kredit saja gitu, tapi memang bermanfaat ya untuk masyarakat tentunya gitu. Kemudian yang kedua itu dari penulisan media sosial, di media massa maksudnya. Nah, tadi mungkin sudah diceritakan juga, tapi mungkin kami minta lebih detailnya lagi. Kalau di media massa itu ada template-nya nggak, atau kita aja yang kemudian menulis batas-batasannya, jumlah kata dan segala macamnya? Dan ya sebenarnya untuk kita bisa sukses menjadi seorang penulis itu kita harus berani memulai dulu sebenarnya gitu ya. Dan bagaimana Bu Desi menjaga tadi katanya konsistensi ya, di samping banyaknya pekerjaan kita di rumah dan di kampus, apalagi kita perempuan gitu. Bagaimana menyeimbangkan itu agar kita tetap juga bisa produktif, karena kalau dilihat tulisan Bu Desi sangat banyak sekali gitu ya di media massa gitu. Nah, kita juga ingin ya kalau mengejar angka kredit mungkin kecil, tapi kita ingin mengejar manfaatnya, dan kita menandakan kita juga melek dengan isu-isu terkini gitu. Nah, itu saja mungkin dulu Bu Desi. Kalau ada yang lain mungkin nanti kita tambahkan saja. Langsung aja kalau ada. Jadi kalau tanya langsung saja mungkin ya. Bu Desi yang kedua. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu, ilmunya sangat bermanfaat, motivasi juga untuk menulis gitu ya. Dan salah satunya menulis di Kompas kata Ibu ya. Nah itu yang mau mungkin lebih ke teknisnya Bu ya. Apakah kita bikin akun atau bagaimana teknis memasukkannya, atau bagaimana mau mencoba-coba juga seperti Ibu. Nah, tapi luar biasa sekali Ibu ya, bisa mempertahankan konsistensi. Kan tadi katanya tidak ada honor. Jadi apa motivasinya berarti itu tuh biar tetap konsisten gitu kan? Kadang kalau kita di rumah segala macam untuk menulis itu memang berat sekali, karena apalagi kita sudah berkeluarga, banyak yang dipikirkan juga gitu. Nah, ya mungkin kiat dan trik konsistensinya, apalagi tidak ada honor juga, tidak ada yang memotivasi kita gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Oke. Atau izin boleh nggak Bu ditampilkan akun Kompasnya biar kita tahu gini caranya gitu. Oke. Kalau diizinin gitu. Sini ada akses wifi-nya. Oke. Oh, mau. Oh, ada ternyata. Izin Bu Desi, mungkin saya sebagai moderator juga ingin bertanya terkait untuk tembus jurnal bereputasi mungkin Bu Desi. Nah, jadi kan untuk tembus jurnal bereputasi itu kan sedikit sulit ya Ibu Desi kalau yang gratis ya. Nah, misalnya nih saya yang peneliti baru yang mungkin bisa dibilang konsistennya itu agak kurang untuk menulis. Jadi menulis ini hanya karena tuntutan, misalnya seperti BKD atau apa seperti itu. Nah, ingin rasanya tembus jurnal bereputasi yang benar-benar gratis, karena itu bisa membuktikan bahwasanya tulisan kita benar-benar bagus dan berkualitas ya Bu Desi gitu. Tapi karena mungkin dikejar waktu untuk tembus jurnal bereputasi yang gratis itu cukup sulit, jadi ujung-ujungnya ya pasti yang berbayar itu tadi gitu. Jadi bagaimana caranya agar saya nih khususnya sebagai peneliti baru ya memang benar-benar konsisten menulis, dan agar tips lah untuk tembus jurnal bereputasi tapi yang bisa gratis itu Bu Desi gitu. Mungkin itu saja Bu Desi, terima kasih. Mungkin 3 pertanyaan ini udah cukup ya, bisa silakan langsung dijawab sama Ibu Desi. Silakan Ibu Desi untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu semua atas pertanyaannya yang sangat menarik ya. Yang pertama tadi dari Bu Kaprodi kita, Bu Mutia, terkait dengan kiat-kiat ya Bu, kiat-kiat menulis, terutama menulis di jurnal ya Bu. Ini agak mirip juga. Oh ya, agak mirip ya, oke. Terkait dengan menulis di jurnal. Nah,
Sebenarnya kalau bagi saya sih Bu, terkait dengan menulis ini, pada dasarnya kan kita sama-sama dosen, sama-sama perempuan, sebagai istri, seperti itu, sebagai ibu, sama aja sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang ada juga mengalami kejenuhan, bosan, dan kayaknya nggak ada waktu seperti itu ya Bu, begitu. Kemudian kalau saya pribadi sih, saya merasakan ketika sudah terjun sebagai dosen, karena pekerjaan utama kayaknya adalah dosen ya, nggak ada nyambil-nyambil. Kadang-kadang kalau teman-teman lain ada yang sebagai advokat. Nah di Unida ada sih buka PKPA, tapi saya nggak berminat ikut karena mikirnya kayaknya kedepannya nggak mau jadi advokat juga seperti itu ya. Nah dalam hal ini saya berpikir bahwa ketika kita sudah terjun sebagai dosen mesti menulis. Jadi saya mengharuskan diri saya dalam satu semester itu ada penelitian yang dipublikasikan sebagai nama pertama di jurnal yang terindeks Sinta seperti itu. Nah ini berpengaruh biasanya secara ini tidak secara langsung, nggak ada kayaknya nggak ada untungnya ya. Nah saya lihat sih kalau teman-teman ada juga yang mengandalkan, misalnya ada mahasiswanya yang mahasiswa bimbingannya itu publikasi di jurnal ya, publikasi di jurnal dia sebagai nama kedua, itu kan bisa untuk BKD ya, seperti itu. Nah ternyata nanti kedepannya kalau ingin kita gunakan itu, kalau menurut saya ya nggak terlalu banyak manfaatnya ya. Misalnya kalau dalam hal poin aja kayaknya nggak banyak seperti itu ya. Kemudian kalau dalam akreditasi kayaknya yang dibutuhkan itu kita sebagai nama pertama dan yang di jurnal terindeks Sinta ya, minimal seperti itu. Kemudian ternyata berpengaruh juga terhadap Sinta Score ya, begitu. Nah Sinta Score ini ternyata ada manfaatnya ke depan ya, manfaatnya ke depan. Hari ini kita nggak ngerasakan, tapi saya ngerasakan manfaatnya ke depan, walaupun mungkin di dalam penelitian pada akhirnya kita nggak menang seperti itu ya, tapi setidaknya kita memenuhi syarat administrasi untuk bisa mengajukan, karena ada yang ini ya, ada yang apa itu namanya ya tidak eligible karena nggak Sinta skornya nggak sampai. Padahal kalau humaniora tuh nggak terlalu besar, tapi ternyata banyak juga yang nggak sampai seperti itu Bu. Nah saya akhirnya mempelajari gimana ya peneliti-peneliti yang udah ternama itu kok bisa Sinta skornya itu tinggi. Ternyata mereka ini memang mengandalkannya itu dari publikasi-publikasi yang terindeks Sinta, bahkan kalau bisa yang Scopus ya, seperti itu. Kemudian dari buku juga ya, begitu. Nah dari buku, nah kalau di kampus biasanya kan kita bisa lihat nih di Sinta, misalnya Sinta Askia seperti itu ya, kita bisa lihat kan siapa yang menduduki posisi pertama ya, siapa nomor satunya gitu. Nah saya sebenarnya di Unida juga belum lama ya Bu, dari 2021. Sebelumnya saya di Pekanbaru di Universitas Muhammadiyah Riau. Nah saya di Universitas Muhammadiyah Riau itu termasuk urutan yang belasan, agak jauh lah menurut saya. Nah ketika di Unida saya lihat pernah sampai nomor 1 Bu, gitu ya. Jadi waktu itu sebenarnya nggak ada maksud apa-apa. Saya posting, wah ternyata menduduki posisi pertama seperti itu. Nah ternyata ketika saya posting, mungkin orang nggak sadar ya Bu awalnya. Ternyata ketika ada pertemuan sering dibahas, Bu Desi tuh Sinta skornya yang pertama. Padahal saya mikir biasa-biasa aja Bu, posting ini cuman karena kita juga nggak nyangka kan, kok bisa ya, rasanya kita masih baru, pasti udah banyak lah peneliti-peneliti hebat ya di sana, seperti itu. Nah akhirnya kayaknya itu menjadi motivasi juga banyak teman-teman seperti itu Bu, karena ternyata akhirnya berkorelasi dengan ketika nanti mau penelitian di BIMA kan ada beberapa nih pilihan. Nah
karena saya lihat Sinta skor saya agak lumayan, yang eligible-nya banyak waktu itu Bu. Saya ngajukan tapi kebetulan yang lolosnya sama Bu Yosi ya. Nah, sempat itu waktu itu nolak sama Bu Yosi karena kayaknya nggak memenuhi syarat. Ternyata mungkin karena salah satunya Sinta skornya yang cukup seperti itu Bu. Saya pikir kayaknya nggak memenuhi syarat gitu. Terus yang penelitian lain kok juga muncul ya gitu. Misalnya ada penelitian tesis magister, padahal belum ada mahasiswa S2 kan Bu. Nah, ternyata dia muncul gitu. Kemudian penelitian disertasi doktor. Jadi kalau kita ada bimbing mahasiswa S3, padahal S2 aja belum ada, apalagi S3 di Unida kan. Jadi ternyata dengan Sinta skor itu jangkauannya saya lihat luas. Lalu ketika ikut beberapa pelatihan gitu di LPPM, biasanya ada di UNAN, kadang ngadain ya. Ada tuh yang peneliti senior tuh yang bikin kita iri. Kalau saya lihat dia bisa untuk ikut semuanya, karena eligible, misalnya eligible 4 dia ikut ke 4-4-nya. Wah, kayaknya kalau sebagai dosen saya mikir ya kayaknya ini adalah mimpi kita ya, bisa walaupun nggak lolos, tapi kita bisa ikut. Ya ada kesempatan, kan beda cerita lagi ya. Kita pengen ikut tapi kita nggak ada dari awal, untuk berperang aja udah kalah ya, seperti itu. Jadi cukup senang melihat ketika banyak peneliti senior itu ada juga yang ke 4-4-nya lolos gitu. Wah, cukup hebat ya. Dari situ kita, kalau bagi saya itu sebagai motivasi ya Bu, untuk konsistensi tadi kita jaga seperti itu. Nah, selain penelitian ternyata juga buku. Begitu Bu. Buku saya pikir juga cukup tinggi kumnya. Sebenarnya kita ketahui bahwa sebagai dosen ini tridharma itu kan udah jadi kewajiban ya. Jadi nggak ada kum juga kan, kita harus meneliti. Tapi tapi karena kum ini beriringan dengan kita, berarti kan kita harus melihat juga kumnya berapa seperti itu. Nah, ternyata kum pada buku ini juga tinggi Bu. Jadi ketika buku itu kita update ya di Sinta kita, itu bisa tuh naik. Jadi saya kalau di Unida ada dari dosen eksakta. Jadi eksakta itu kalau bagi saya ya Bu, dia memiliki kelebihan dibandingkan sosial. Karena dia mau melakukan meneliti apa itu kayaknya udah ada ya, kayaknya produknya udah ada sepertinya. Kalau kita untuk menciptakan itu kan yang penelitian sosial agak susah ya Bu. Nah awalnya dulunya Bapak ini saya lihat dia sering Sinta skornya perdana tuh yang nomor 1. Kini dia sering di nomor 3, nomor 4 gitu Bu. Berkejar-kejaran seperti itu. Nah, ketika saya update buku dia kalah. Akhirnya kayaknya buku perlu nih gitu Bu. Sebenarnya kan kita bukan berlomba ya Bu, tapi ini menjaga konsistensi, kemudian menjaga ritme kita supaya kemudian kita eligible pada penelitian selanjutnya. Kalaupun tidak lolos pada tahun ini, kalau bagi saya sih tidak masalah ya, karena Prabowo kan memang bilang efisiensi ya, memang efisiensi, bukan berarti tidak bagus sebenarnya ya gitu. Tapi mungkin sudah banyak dialihkannya ke yang lain ya, misalnya MBG, katanya anggaran pendidikan kan banyak seperti itu Bu, dipakai dari dana MBG itu ya, begitu. Kemudian batasan menulis di media ya Bu. Terkait dengan batasan menulis di media ini, berapa halamannya, template-nya barangkali tadi ya Bu. Nah, kalau di media media online biasanya nih pada umumnya itu sekitar 2 halaman, 3 halaman. Itu udah banyak gitu ya. Gimana ya nampilkan di sini ya? Untuk lihat yang kolom, saya buka dulu ya Bu.
kalau untuk Kompas misalnya ya, itu kita memang buat akun Bu. Kita buat akun dulu. Jadi nanti di akunnya itu kita nulis di sana, di akun yang kita udah buat nih. Nanti di sana kita masukkan, boleh kita buat di komputer dulu. Nanti kita kopikan di akunnya. Jadi tinggal dikirim. Ya, enggak. Kalau yang di Kompas cetak itu kita kirim ke ininya, ke email. Kalau yang lain ini banyaknya pakai akun sekarang Bu. Jadi kita buka akun dulu, termasuk Kumparan, kemudian kayak portal hukum tuh kita buat akun. Kita buat akun, kita masukkan ke sana. Kemudian motivasinya ya Bu ya, karena tidak ada honor misalnya seperti itu ya Bu. Nah terkait dengan menulis di media hari ini